Kalau total semua, ya ikan, ya kura-kura, ya reptil, burung, kucing, semuanya hampir 200 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan saya Dharma, saya dari Ciracas dan selamat datang di rumah saya. Kalau awal tertarik, pasti dari kecil karena saya dibesarkan dengan kecintaan terhadap hewan ya. Dari kecil kami sudah dikenalkan dengan kucing, dengan anjing, dengan kura-kura, sehingga berjalan dengan waktu makin dewasa. Mulai dari SD saya sudah pelihara hewan, yaitu kucing jumlahnya belasan, anjing jumlahnya belasan. Dan sudah mulai pelihara juga seperti kura-kura, kemudian ada ikan, dan beberapa hewan lainnya. Sejak saat itu hingga sekarang, mulai dari saya lulus kuliah, baru mulai saya fokus untuk pelihara hewan yang sedikit unik dibanding yang dipelihara teman-teman yang lain. Kalau total semua, ya ikan, ya kura-kura, ya reptil, burung, kucing, semuanya hampir 200 ekor. Kalau untuk burung, ada beberapa jenis burung, yaitu mulai dari burung malam, burung nokturnal, itu ada burung hantu, ada yang kecil, ada yang dewasa, kemudian ada beberapa jenis burung hantu juga sih. Ini dari celepuk, kemudian ada yang king ya, yang ukurannya bisa besar, kemudian untuk burung kecilnya kita ada finch, ada beberapa jenis finch dari Jepang dan dari Cina. Kemudian ada paruh bengkok seperti nuri, nuri kelapa, kemudian ada burung-burung rosella, dan ada burung nuri kepala merah. Kalau kura-kura kita punya dari yang dari benar-benar dia hidupnya hanya di air, itu seperti dada merah, dada putih, atau beberapa kura-kura dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera itu ada. Kemudian yang hidupnya di dua alam juga ada, itu dari luar seperti mulai dari Brazilian, kemudian ada yang kura-kura mutiara, itu dari luar juga. Dan yang kalau yang di darat itu ada sulcata ya, ini dari kecil saya pelihara sampai dia bisa seukuran segini. Kemudian ada beberapa pardalis dan ada juga aldabra. Sudah pasti aldabra itu range-nya sih antara 50 sampai 150 juta. Ini yang saya pelihara yang unik karena dia jumlahnya 17. Kalau yang standarnya dia ada yang dia genap biasanya. Jadi 12, 14, 16, 18 dan ini tuh dia 17. Kalau untuk ikan kita peliharanya ada arwana, ada cana, dan yang paling unik kalau yang kami pelihara itu koki. Tapi kalau ngeliat koki kita itu ukurannya jumbo-jumbo ya, sebesar-sebesar ini. Jadi memang koki tanian dari Indonesia, tapi ada beberapa juga dari luar. Tapi yang top-topnya, yang grade A-nya dari tani Indonesia. Ada 3 jenis, ada oranda, ada ryukin, dan ada juga rancu gitu yang kita pelihara. Dan beberapa kali kontes kita juga dapat juara. Kita juga pelihara reptil-reptil, jadi seperti bearded dragon, kemudian ada soa layar,
kemudian ada beberapa jenis kada lainnya. Kemudian kita juga pelihara keluarga-keluarga marsupilami ya. Ini seperti sugar glider, ada beberapa jenis juga. Ada mulai dari mozaik, ada grey, ada mocha, ada karamel. Jadi ya berbagai macam warna. Dan sudah mulai kita kembangkan sampai 30-40 ekor. Kalau sugar glider sendiri sebenarnya endemiknya ada di Papua kalau yang di Indonesia. Nah, warna asli yang dari Papua itu grey. Nah, kenapa sekarang muncul banyak pattern ya, banyak pattern, ada yang mozaik, ada yang karamel, ada yang cremino dan lain-lain. Itu karena adanya mutasi-mutasi genetik dari yang luar dicampur dari yang endemik di Indonesia hingga beraneka ragam seperti sekarang. Nah, untuk primata sendiri mana nih? Lagi sembunyi ya. Kita di sini pelihara marmoset ya, hewan primata terkecil di dunia. Hai Ade, ayo keluar. Nah, marmoset sendiri itu berasal dari Amazon ya. Ada berbagai macam marmoset yang ada di dunia, dan memang jenis marmoset ini paling banyak ini berkembang di Amerika. Ada het marmoset, het rat, kemudian foot rat, kemudian kalau yang seperti ini adalah common marmoset, dan yang paling kecil di dunia ada jenisnya itu pygmy marmoset, sebesar ini saja nih. Hanya sebesar ibu jari. Nah, kalau marmoset sendiri bukan termasuk hewan yang dilindungin, jadi teman-teman boleh pelihara, tapi ya lumayan cukup mengocek kantongnya ya. Satu ekor itu sekitar 30 sampai 80 juta. Kalau di sini sih kita pelihara paling banyak sebenarnya kucing. Kalau kucing lebih dari 80 ekor, dan untuk jenisnya kita pelihara lebih dari 12 ras. Yang paling common dipelihara orang ya pasti Persia ya kalau di Indonesia. Nah, kalau sahabat tani sering cerita atau bilang pelihara kucing Angora gitu, jangan salah bahwa kucing Angora adalah kucing yang memang dari Turkis. Jadi kalau teman-teman jaga tani itu sering bilang, saya pelihara kucing Angora, sebetulnya itu adalah kucing Persia ya. Jadi teman-teman yang dibudayakan, kalau pengertian teman-teman pelihara kucing Angora, sebenarnya teman-teman itu sedang pelihara kucing Persia. Nah, kalau yang paling common dipelihara itu tadi Persia, kita pun juga punya Persia. Kemudian ada jenis Bengal, ada jenis British Shorthair, ada Scottish Fold, ada Kashmir, Bengal dengan bulu panjang. Ini yang sedikit unik ya. Kemudian kita juga punya Devon Rex, dan kita adalah pengembang Devon Rex di Indonesia. Dan kita juga punya Elf, Dwarf, dan yang paling unik kita punya jenis yang mungkin belum pernah teman-teman sahabat tani dengar, yaitu Likoi. Seperti apa Likoi nanti kita akan lihat. Karena kucing Likoi ini sendiri kucing yang masih sangat jarang. Asalnya pun di Amerika pun masih jarang juga. Sehingga untuk mendatangkan ke Indonesia perlu kepercayaan dari breeder di Amerika sana. Apakah benar kita bisa mengembangkan dengan baik, bisa memberikan penghidupan yang baik, sehingga bisa dikembangkan di Indonesia. Dan ternyata kita bisa mendapatkannya dengan tidak disteril ya. Karena kebanyakan kucing ras yang dibawa ke Indonesia, jika belum populer atau jika masih jumlahnya masih terbatas, biasanya dilepas dengan kondisi steril. Dan Marco Cattery ini, yaitu milik saya, bisa mendapatkan kepercayaan dari breeder di Amerika untuk mengembangkan jenis Likoi ini. Apa keistimewaan kucing Likoi? Kucing Likoi sendiri adalah kucing yang sangat unik karena jarinya berselaput, ya, dia berselaput seperti bebek. Kemudian penampakannya seperti wolf, karena makanya diberikan nama Likoi. Kalau bahasa Yunani itu artinya manusia menyerupai serigala, ya, bentuknya menyerupai serigala. Kemudian warnanya pun sama
hampir kebanyakan itu hitam, yaitu black, cinnamon, kemudian ada juga yang grey, blue. Tidak ada warna yang belum banyak warna yang terang. Kemudian kucing Likoy, kalau ditanya makanannya apa, sama. Semua makanan kucing sama, yaitu mayoritas daging. Tapi karena sudah didomestikan, sudah dikembangkan dengan baik, maka sudah terbiasa dengan makanan-makanan instan, yaitu cat food, dry food, dan wet food. Nah, untuk sahabat tani yang bertanya, segitu banyak hewan peliharaannya, apakah ada yang merawat gitu? Sudah pasti ada. Kiper yang merawat, yaitu kita bedakan 3 tempat, 3 rumah. Ada yang rumah khusus untuk kelincahan aktif luar biasa ya, seperti Bengal, Kashmir, itu kita pisahkan sendiri. Kemudian dengan Abyssinian juga. Kemudian yang di sini itu yang unik-unik, yaitu yang hairless, kemudian yang tadi perlu perawatan khusus itu di sini sendiri, dan satu lagi ada di untuk hewan-hewan yang kucing-kucing yang besar seperti Maine Coon, itu BSH, itu ada di satu kediaman, dan masing-masing kediaman tadi punya 1 kiper. Setiap kediaman mempunyai minimal 2 dokter hewan. Selalu terpantau oleh dokter hewan sehingga kita bisa memberikan kesejahteraan yang baik kepada semua hewan-hewan peliharaan kita. Kalau pengeluaran pasti, kayak saya juga bingung ya. Karena dari makanan, dari vitamin, kemudian pengeluaran untuk kiper, untuk dokter hewan sendiri, dan lain-lain. Range sih di atas 30, tapi masih di bawah 100 juta. 1 bulannya. Oke, untuk mencari kucing sebenarnya lumayan cukup gampang. Kita tinggal main ke sosial medianya mereka, breeder-breeder atau catering-catering di luar sana. Tapi yang sulit adalah mendapatkan kepercayaan dari breeder-breeder atau catering di luar sana untuk beberapa jenis hewan yang memang masih sangat jarang populasinya ya. Seperti tadi Likoy, kemudian Peterbilt, itu dapetin cateringnya atau breedernya sih gampang, tapi untuk mendapatkan kepercayaan itu perlu relationship yang baik dulu. Kita harus memperkenalkan di mana sih mereka akan nanti dipelihara, kita kemampuannya seperti apa, yang akan kita berikan kepada mereka kesejahteraannya seperti apa. Ketika sudah mendapatkan kepercayaan, baru teman-teman bisa mencari agent. Ada agent impor-ekspor. Nah, mereka nanti yang akan ngurusin. Mulai dari surat-suratnya, kemudian kedatangannya, sampai nanti mendampingin hewan-hewan kita pada saat di karantina. Hingga rilis akan diantar ke rumah. Gampang. Intinya adalah mendapatkan kepercayaan dulu dari breeder dan cateringnya, baru bisa menjalankan semua proses adopsinya. Seperti itu. Oke, untuk vaksin masing-masing hewan itu memiliki beda-beda ya, memiliki kebutuhan masing-masing. Seperti marsupilami, kemudian mamalia-mamalia seperti marmoset ini, mereka hanya memiliki vaksin yang diwajibkan, yaitu rabies. Walaupun Jakarta sudah bebas rabies, mereka tetap divaksin rabies. Tapi kalau untuk kucing, akan ada fase di mana 1 tahun pertama, di saat umur 2 bulan, itu harus ada vaksin pertama. Kemudian harus dilanjutkan dengan vaksin kedua, yaitu 1 bulan setelahnya. Di vaksin pertama dan vaksin kedua, isinya bisa 3 macam penyakit atau 4 macam penyakit, yaitu panleukopenia, kalisivirus, kemudian rhinotrachetis, dan chlamydia. Di vaksin yang ketiga, yaitu ke vaksin tahunannya, itu harus ditambahkan yang namanya vaksin kill ya, vaksin rabies. Jadi sehingga mereka semua memiliki kekebalan untuk 5 macam penyakit. Dan diulang lagi 1 tahun berikutnya, setiap 1 tahun sekali, yaitu 5 macam penyakit ini lagi, sehingga mereka bisa menurunkan resiko untuk tertular 5 macam penyakit tadi.